Aplikasi hitung cepat Pilkada 2024. Jadi ini adalah aplikasi rekap perhitungan suara per TPS. Kita login sebagai admin yang posisinya di Posko Induk, tim pemenangan biasanya. Jadi ini adalah tampilan halaman depannya. Kebetulan datanya ada, jadi kita kosongkan dulu perolehan suaranya. Oke, datanya sudah kosong, jadi belum ada suara TPS yang masuk. Kita masuk di ini, ada jumlah TPS, jadi nanti di sini ada total TPS, kemudian jumlah TPS yang masuk. Jadi setelah perhitungan ini akan terbaca berapa jumlah TPS yang sudah masuk suaranya. Kemudian ini adalah tampilan perolehan suara, di mana ada persentase, nama paslon, per paslon, kemudian persentase, kemudian ada jumlah suara. Nah, ini adalah grafik nantinya, karena datanya masih kosong maka grafiknya belum muncul. Kemudian ini ada progres bar untuk perolehan suara, karena TPS belum masuk maka barnya masih kosong, progres barnya masih kosong. Kemudian untuk memulai menggunakan, kita masuk di data TPS saksi. Jadi kita tambahkan saksi masing-masing per TPS. Jadi ini sekaligus untuk menambahkan nama TPS per desa, kemudian nomor TPS, kemudian jumlah wajib pilih, kemudian nama saksi, kemudian HP saksi. Nah, ini akan menjadi username nantinya. Jadi kita gunakan dulu sebagai contoh di sini 1 2 3 4. Oke, kemudian kita tambahkan. Jadi ini data saksinya sudah masuk, yang tadinya 18 sekarang menjadi 19 TPS. Jadi TPS-nya sudah ada, kemudian HP. Kemudian kita logout, kita login sebagai saksi berdasarkan data saksi dan TPS yang kita tambahkan tadi. Nah, kita tambahkan 1 2 3 4, maka kita login. Jadi ini kita login sebagai saksi. Jadi langsung masuk ke menu penginputan perolehan suara. Jadi praktis untuk memudahkan para saksi di TPS. Jadi langsung kita inputkan. Jadi karena ini uji coba, kita samakan saja suaranya 100. Jadi kemudian kita input suara tidak sah. Kemudian ini ada menu foto formulir C1. Jadi kalau datanya kosong maka datanya tidak bisa tersimpan. Jadi wajib bagi saksi untuk mengupload data C1-nya. Oke, datanya sudah ada, kita tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini datanya sudah masuk. Jadi saksi bisa melihat bahwa data yang diinputkan itu sudah masuk, kemudian bisa mengecek formulir C1 yang diinputkan juga sudah masuk. Oke, kita logout sebagai saksi, kita login sebagai admin di Posko Induk. Jadi apa yang diinputkan saksi tadi, kita mau cek apakah betul masuk di database. Nah, ini kita login sebagai admin. Nah, tampilannya sudah ada. Jadi jumlah TPS masuk sudah ada. Jadi tadi kita uploadkan jumlah suara itu adalah masing-masing 100. Nah, di sini sudah muncul. Jadi 100 itu persentasenya juga sudah masuk 20%. Kemudian grafiknya sama ya, sudah muncul. Kemudian progres barnya juga sudah ada. Kemudian ada suara per TPS. Di sini bisa kita lihat. Jadi admin itu bisa melihat formulir C1 masing-masing TPS. Kemudian juga bisa dilakukan download untuk formulir C1 untuk mengamankan formulir C1-nya.
Jadi nama formulir C1 itu berdasarkan nama desa dan nomor TPS. Jadi gampang untuk mencari jika nanti dibutuhkan. Kemudian masuk di rekap suara per kecamatan. Jadi data-data yang masuk itu akan direkap per kecamatan. Jadi nanti akan kentara siapa perolehan suara tertinggi masing-masing kecamatan maupun per desa. Jadi rekap per desa kemudian per TPS. Kemudian ada live perhitungan. Jadi ini kita buatkan menu tampilan untuk digunakan pada saat perhitungan suara. Jadi ini bisa kita gunakan LCD atau proyektor untuk menampilkan di layar lebar nantinya. Jadi ini akan terupdate setiap 10 detik. Jadi dia akan merefresh secara otomatis setiap 10 detik. Jadi data-data yang masuk itu akan terupdate setiap 10 detik. Oke. Kemudian ini adalah data TPS yang masuk. Jadi waktu satu TPS yang masuk, kemudian untuk TPS yang belum masuk juga bisa kita lihat di sini. Jadi dari 19 itu tadi masih ada 18 TPS yang belum masuk. Jadi ini bisa kita kontrol, bisa kita hubungi saksinya apa yang menjadi kendala sehingga dia tidak memasukkan datanya. Log out kemudian.